lihat papan tulis, ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, huwa tobibun. Kita tentu saja sudah paham artinya. Dia seorang dokter. Yang kedua, huwa ghaniyun. Dia kaya. Yang ketiga, lahu sayyaratun. Dia mempunyai mobil. Yang keempat, sayyaratuhu ghaliyatun. Mobilnya mahal. Nah, 4 kalimat ini merupakan kalimat pernyataan. Pertanyaannya, bagaimanakah membuat pertanyaan untuk masing-masing kalimat ini? Sebagian sudah pernah kita pelajari pada bahasan-bahasan terdahulu, yakni huwa tabibun, dia seorang dokter. Maka pertanyaan adalah apa profesi dia? Yakni dengan menggunakan ma huwa. Ma huwa, apa dia, tapi maksudnya adalah menanyakan profesi atau status atau pekerjaan. Kalau menggunakan kata ma, maka ma itu untuk menanyakan profesi, status atau pekerjaan. Jadi kalau huwa tabibun, pertanyaannya adalah ma huwa, apa dia, maksudnya apa profesi dia. Jawabannya adalah huwa tabibun. Ini sudah pernah kita bahas pada materi-materi terdahulu. Ma huwa tabibun. Nah, lalu yang kedua, huwa ghaniyun. Dia kaya. Bagaimana pertanyaan untuk kalimat huwa ghaniyun? Dia kaya. Nah, ingat, ghaniyun adalah kata sifat. Kalau kata sifat atau keadaan, maka menggunakan kata tanya kaifa. Jadi, huwa ghaniyun, pertanyaannya adalah kaifa huwa? Bagaimana dia? Dia seorang yang kaya atau dia kaya. Kaifa huwa? Huwa ghaniyun. Huwa ghaniyun. Kaifa juga sudah pernah kita bahas pada materi-materi terdahulu. Nah, lalu yang ketiga, lahu sayyaratun, dia mempunyai mobil. Nah, yang ini belum pernah kita pelajari. Apa pertanyaan untuk kalimat lahu sayyaratun? Dia mempunyai mobil. Pakai bahasa Indonesia aja dulu. Dia mempunyai mobil, kira-kira apa pertanyaan yang tepat untuk pernyataan dia mempunyai mobil? Tentu saja, pertanyaan tepat adalah apa yang dia punyai? Dia mempunyai mobil. Apa yang dia punyai? Atau apa yang dia miliki? Jawabannya, dia mempunyai mobil. Nah, jadi pertanyaan untuk kalimat lahu sayyaratun adalah, kalau bahasa Indonesianya, apa yang dia punyai? Nah, bahasa Arabnya seperti apa? Untuk membuat pertanyaan apa yang dia punyai? Nah, ini yang akan kita bahas. Pertanyaan untuk apa yang dia punyai, pertanyaannya adalah menggunakan kata madza. Madza. Madza artinya apa? Terus, apa yang dia punyai? Nah, dia punya bahasa Arabnya apa? Lahu. Berarti cukup dengan pertanyaan madza lahu. Madza apa? Lahu, dia memiliki. Kalau diterjemahkan bebas, jadi apa yang dia punyai. Madza lahu, jawabannya menjadi lahu sayyaratun. Apa yang dia punyai? Dia mempunyai mobil. Madza lahu. Sekarang kalau lahunya diganti, pakai diberi yang lain. Madza laka, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Jawabannya, aku mempunyai misalnya rumah, li baitun. Atau yang lain, apa yang aku punya? Sananya kepada orang di depan saya. Madzali, apa yang saya punya? Kata orang yang ditanya, laka kolamun, kamu mempunyai pulpen. Begitupun yang lain, madza laki li kitabun. Terakhir, madza laha madrasatun, dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, untuk menanyakan kepemilikan, kata tanyanya adalah menggunakan madza. Madza lahu, madza li, madza laka, dan seterusnya. Madza lahu, apa yang dia punyai. Sekarang bisa nggak kalau hu-nya diganti dengan nama orang? Kalau madza lahu kan artinya apa yang dia punyai. Jawabannya bisa. Misalnya gini, apa yang Muhammad punyai?
tinggal hunya diganti, bukan dia atau nya. Kalau menggunakan nama orang, maka hunya diganti dengan nama orang yang kita maksud. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apa yang Muhammad miliki, maka pertanyaannya adalah Maza li Muhammadin. Maza li Muhammadin. Apa yang Muhammad punyai? Li ini kan artinya mempunyai. Muhammad nama orang. Jadi nerjemahkannya apa yang Muhammad miliki. Nerjemahkannya dari sini dulu biar enak. Maza li Muhammadin. Apa yang Muhammad punyai atau apa yang Muhammad miliki. Kalau nama yang lain misalkan apa yang Umar miliki. Maza li Umar. Apa yang Ali miliki? Maza li Aliin. Maza lil Husaini. Maza li Zaidin. Maza li Ibrahima. Dan seterusnya. Kalau nama perempuan, maza li Aisyata. Maza li Fatimata. Maza li Khadijata. Dan seterusnya. Itu kalau menggunakan nama orang. Lalu bisa nggak menggunakan kata-kata yang bermakna profesi? Misal, apa yang guru miliki? Jawabannya bisa. Tinggal diganti aja Muhammadnya dengan profesi. Misal, maza lil ustazi. Maza lit tabibi. Maza lil fallahi. Dan seterusnya. Kita tuliskan sebagai contoh. Maza lil fallahi. Fallahun petani, li mempunyai. Jadi maza lil fallahi, apa yang petani miliki. Nah, harokatnya ini menjadi kasroh ya. Muhammadun menjadi li Muhammadin, fallahun ada li jadi lil fallahi. Tentang ini kita bahas nanti pada kesempatan yang berbeda. Tapi kita harus tahu kalau ada li maka harokat kata sesudahnya menjadi kasroh. Muhammadun menjadi li Muhammadin, fallahun adali jadi lil fallahi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk membuat pertanyaan kepemilikan itu gunakan kata maza. Maza laka, maza lahu. Maza li Muhammadin, maza lil tabibi, maza lil fallahi, maza lil ustadi, dan sebagainya. Ini yang nomor 3. Lalu bagaimana yang nomor 4? Sayyaratu ghaliyatun. Mobilnya mahal. Mobilnya mahal. Nah, ingat, mahal itu kan kata sifat. Kata sifat atau kata keadaan, maka nanyanya menggunakan kaifa, bagaimana mobilnya. Jadi bahasa Arabnya adalah kaifa, karena bahasa Arabnya bagaimana adalah kaifa. Jadi sayyaratu ghaliyatun, nanyanya adalah kaifa sayyaratu. Bagaimanakah mobilnya? Jawabannya sayyaratu ghaliyatun. Hal sayyaratu ghaliyatun? Naam, sayyaratu ghaliyatun. Hal sayyaratu rakhisatun? La, sayyaratu ghaliyatun. Yang ini tadi kalau kita lanjutkan pertanyaannya dengan hal, bisa tidak? Bisa. Gimana contohnya? Contohnya gini. Maza lahu? Apa yang dia punyai? Jawabannya lahu sayyaratun. Terus hal lahu sayyaratun, apakah dia mempunyai mobil? Tinggal ditambahkan hal aja di depan. Hal lahu sayyaratun? Naam, lahu sayyaratun. Hal lahu safinatun, apakah dia mempunyai perahu? La, bal lahu sayyaratun. Begitu seterusnya. Jadi 4 kalimat ini cara bertanyanya berbeda. Pertanyaan untuk masing-masing kalimat ini beda kalimat, tentu saja beda pertanyaan. Dan fokus kita pada bahasan kali ini adalah bagaimana membuat pertanyaan untuk kepemilikan. Lau sayyaratun, dia punya mobil. Kalau pertanyaannya apa yang dia punya, maka pertanyaannya gunakan maza. Seperti itu, ma'an najah.